Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Salsabila dengan NIM 2300209500081 dari kelas PTKC angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait 5 program aplikasi komputer grafis berbasis AI. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lanjut ke materi. 5 program aplikasi komputer grafis berbasis AI. Jadi, apa itu aplikasi komputer grafis berbasis AI? Jadi, aplikasi komputer grafis berbasis kecerdasan buatan atau AI merupakan perangkat lunak yang menggunakan algoritma dan teknik AI untuk melakukan berbagai tugas dalam pengolahan gambar dan pembuatan grafis. Contoh aplikasi komputer grafis berbasis kecerdasan buatan atau AI diantaranya aplikasi Adobe Photoshop, aplikasi CorelDRAW, aplikasi Affinity Designer, kemudian aplikasi Inkscape, dan aplikasi Canva. Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi Adobe Photoshop atau PS. Jadi, Adobe Photoshop adalah program grafis yang luas digunakan untuk pengeditan foto, manipulasi gambar, dan desain grafis. Fitur-fitur seperti Adobe Photoshop memungkinkan pengguna untuk menggunakan kecerdasan buatan dalam berbagai aspek pengeditan gambar seperti penghilangan objek, memperbaiki objek, mengganti background, penyesuaian warna, rekomendasi, pengeditan, dan lain-lain. Jadi, aplikasi Photoshop ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memahami konten gambar dan memberikan solusi pengeditan otomatis yang canggih. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya yaitu editing gambar raster yang kuat, kemudian kemampuan layar, kemudian tools yang lengkap, kemudian kompatibilitas universal, kemudian tersedia di semua platform. Kemudian untuk kekurangannya itu, yang pertama ada kompleksitas, kemudian harganya mahal, kemudian tidak ideal untuk desain vektor. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu CorelDRAW. Jadi, CorelDRAW merupakan program desain vektor yang mencakup berbagai alat untuk membuat ilustrasi, logo, dan desain grafis lainnya. Fitur-fitur AI seperti Live Sketch memungkinkan pengguna untuk mengubah sketsa menjadi vektor dengan cepat dan akurat. Jadi, CorelDRAW ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memahami sketsa pengguna dan mengubahnya menjadi vektor dengan hasil yang lebih luas dan tepat. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk kelebihannya yaitu mudah digunakan, kemudian berbagai pilihan format file, import, dan ekspor dengan resolusi tinggi, kemudian memiliki banyak fitur dan alat. Adapun untuk kekurangannya yaitu ukuran file besar, kemudian untuk color space-nya masih butuh perbaikan. Aplikasi yang ketiga yaitu Affinity Designer. Jadi Affinity Designer adalah perangkat lunak desain grafis vektor yang dikembangkan oleh Serif. Meskipun Affinity Designer tidak secara langsung menggunakan kecerdasan buatan atau AI seperti beberapa alat desain lainnya, seperti Adobe Illustrator, namun memiliki beberapa fitur yang dapat disandingkan dengan kecerdasan buatan. Jadi, aplikasi Affinity Designer ini tidak secara langsung menggunakan kecerdasan buatan, tetapi beberapa fitur seperti alat pengelolaan jalan pintas atau shortcuts atau alat pembetulan kurva atau curve correction mungkin mengandalkan pemrosesan algoritma yang canggih. Adapun kelebihan dan kekurangannya, ya untuk kelebihannya yaitu yang pertama, harganya terjangkau, kemudian kinerja yang cepat dan kemampuan berbagi file.
Untuk harga yang terjangkau, jadi Affinity Designer merupakan alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perangkat lunak desain vektor lainnya seperti Adobe Illustrator. Kemudian untuk kinerja yang cepat, yaitu dikenal karena kinerjanya yang cepat dalam memproses dan merender grafik, bahkan untuk proyek yang kompleks. Untuk kemampuan berbagi file, dapat dengan mudah berbagi file dengan perangkat lunak desain lainnya seperti Adobe Illustrator, kemudian memudahkan kolaborasi antar pengguna. Nah, untuk kekurangannya yaitu keterbatasan fitur dan keterbatasan dalam penggunaan spesifik. Untuk keterbatasan fitur, meskipun menyediakan sebagian besar alat yang diperlukan untuk desain vektor, beberapa fitur mungkin kurang lengkap dibandingkan dengan perangkat lunak sejenis lainnya. Untuk keterbatasan dalam penggunaan spesifik, beberapa pengguna mungkin menemukan keterbatasan dalam penggunaan Affinity Designer untuk proyek-proyek yang memerlukan integrasi dengan alat khusus tertentu atau fitur lanjutan. Aplikasi keempat yaitu Inkscape. Jadi Inkscape adalah program desain grafis vektor yang gratis dan open source. Ini berarti kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapapun secara bebas. Jadi Inkscape ini dirancang untuk membuat dan mengedit grafik vektor yang berarti grafiknya terdiri dari garis dan bentuk matematika, bukan piksel. Ini memungkinkan pembuatan grafik yang berskala dengan baik tanpa kehilangan kualitas. Secara langsung, Inkscape tidak terhubung dengan kecerdasan buatan, namun ada kemungkinan menggunakan teknologi AI dalam proses desain grafis dengan menggunakan plugin atau alat eksternal yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Misalnya, beberapa plugin AI dapat membantu dalam pembuatan pola, pengenalan objek, atau peningkatan kreativitas dalam desain. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu gratis dan open source, kemudian dukungan format file, kemudian alat desain yang kuat, dan kustomisasi antar muka. Jadi, untuk gratis dan open source, tidak dikenakan biaya untuk menggunakan Inkscape dan kode sumbernya dapat dimodifikasi. Kemudian untuk dukungan format file, Inkscape mendukung berbagai format file vektor, memudahkan kolaborasi dengan perangkat lunak lain. Kemudian alat desain yang kuat di mana Inkscape menyediakan berbagai alat desain untuk membuat grafik vektor dengan mudah. Untuk kustomisasi antarmuka, pengguna dapat menyesuaikan antarmuka Inkscape sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian untuk kekurangannya, di sini ada kurangnya integrasi 3 dimensi, kemudian ketersediaan plugin terbatas, keterbatasan fungsi kompleks, kemudian kinerja bisa menjadi lambat saat bekerja dengan file yang sangat besar atau kompleks. Untuk kurangnya integrasi 3 dimensi, Inkscape tidak sepenuhnya terintegrasi dengan fitur desain 3 dimensi seperti program lain. Kemudian ketersediaan plugin terbatas, di mana meskipun ada plugin yang tersedia, pilihan plugin mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak komersial. Kemudian untuk keterbatasan fungsi kompleks, beberapa fitur canggih yang tersedia di perangkat lunak komersial mungkin tidak tersedia atau tidak sekuat di Inkscape. Kemudian aplikasi yang kelima yaitu Canva. Jadi Canva adalah platform desain grafis daring yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual, mulai dari poster, brosur, presentasi, hingga desain media sosial dengan mudah dan cepat. Canva menyediakan berbagai alat dan template yang dapat disesuaikan, memungkinkan siapapun, bahkan tanpa pengalaman desain sebelumnya, untuk membuat materi visual yang menarik. Jadi, Canva menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk beberapa fitur, seperti rekomendasi desain, pengenalan teks dalam gambar, dan penyesuaian otomatis untuk meningkatkan pengalaman pengguna. AI membantu Canva dalam menyediakan rekomendasi template dan elemen desain berdasarkan
preferensi pengguna dan tren desain terbaru. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk kelebihannya yaitu tersedia dalam versi aplikasi dan web, kemudian fiturnya sangat lengkap, baik untuk editing maupun membuat desain video, foto, PowerPoint, dokumen, dan lain-lain. Kemudian tools sangat lengkap, meliputi template, font, dan lain sebagainya. Kemudian cara memakainya sangat mudah dibandingkan dengan aplikasi atau platform lain. Kemudian hasilnya bisa diunduh dengan berbagai format seperti JPG, PDF, dan lainnya. Kemudian bisa menyimpan hasil desain secara otomatis. Kemudian fitur AI dalam Canva membantu memberikan rekomendasi yang lebih baik dan mempercepat proses desain. Kemudian untuk kekurangannya yaitu, yang pertama, harus online atau memakai koneksi internet. Kemudian terkadang membutuhkan koneksi internet stabil untuk membukanya. Kemudian tidak semua fitur dan tools bisa diakses secara gratis atau harus punya akun premium. Kemudian keterbatasan kreativitas, di mana meskipun menyediakan berbagai template, elemen desain, dan alat, Canva mungkin memiliki keterbatasan kreativitas dibandingkan dengan perangkat lunak desain profesional. Kemudian biaya langganan, di mana meskipun tersedia versi gratis, beberapa fitur dan konten premium hanya dapat diakses melalui langganan berbayar, yang mungkin menjadi biaya tambahan bagi pengguna yang membutuhkan fitur tambahan. Itulah tadi materi terkait 5 program aplikasi komputer grafis berbasis AI. Semoga dapat memberikan wawasan yang berharga dan memotivasi kita untuk terus berkembang dalam dunia teknologi informasi. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.